Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Yaner Kapitan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Bapak berharap anak-anak dalam keadaan baik saja. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Bapak berharap anak-anak sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti pembelajaran hari ini dengan tertib dan disiplin. Hari ini kita akan belajar pada pertemuan ke-6 dengan kompetensi dasar, struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar khusus tentang struktur teks pidato persuasif, dan untuk hari ini kita juga akan belajar secara khusus tentang ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar ini yakni setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran, diharapkan anak-anak mampu menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali anak-anak tentang materi pelajaran minggu lalu. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pembukaan terdiri dari salam pembuka, sapaan penghormatan, puji syukur, dan terima kasih. Bagian kedua yaitu isi, terdiri dari pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Kemudian bagian ketiga yaitu penutup, terdiri dari harapan atau ajakan, permohonan maaf, dan salam penutup. Kita masuk dalam materi utama kita hari ini, ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif mengandung yang pertama, nominalisasi. Ada deretan kata yang mengubah kata kerja dan sifat menjadi kata benda. Contohnya, membangun menjadi pembangunan, indah menjadi keindahan. Selain itu, ada kandungan kata benda abstrak, yaitu kata yang tak bisa diungkapkan dengan panca indera. Contohnya, ibu akan menyampaikan pengalaman ibu sebagai peneliti. Pengalaman ini tidak dapat diungkapkan dengan panca indera, sehingga kata pengalaman masuk dalam kata benda abstrak. Bagian yang kedua, yaitu mengandung kata ganti orang, kalimat pasif, dan kalimat aktif. Contoh untuk kata ganti orang, kata-katanya seperti dia, mereka, warga negara, dan lain-lain. Kalimat pasif digunakan agar ungkapannya lebih formal. Ungkapan sebuah pidato lebih formal. Contohnya, keadaan yang tidak baik itu harus dihentikan. Contoh kalimat di atas digaris bawahi dengan kata dihentikan. Dengan adanya penekanan pada kata dihentikan, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. Kemudian yang ketiga, ada kalimat aktif. Kalimat aktif yakni subjeknya melakukan kegiatan tertentu. Contoh dalam kalimat, ibu akan menyampaikan pengalaman ibu sebagai peneliti. Kemudian bagian ketiga dari 3 bagian utama ciri kebahasaan teks pidato persuasif yaitu kosakata. Untuk bagian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama sapaan. Di dalam sebuah teks pidato kita temukan ada contoh-contoh sapaan seperti salam, assalamualaikum, yang terhormat, bapak ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rantai kata. Ya, di antaranya ada antonim dan sinonim. Khusus untuk sinonim, Bapak contohkan satu kalimat, yakni sikap egois dan individualistis harus dihindari. Kata egois dan individualistis adalah sinonim atau bermakna sama. Yang berikut, kata emotif. Kata emotif berhubungan dengan emosi atau perasaan seperti perasaan lucu, marah, geli, kecewa, takut, atau bersemangat, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, semangat kebersamaan dan gotong royong adalah ciri kita.
Yang berikut, kata tugas. Kata tugas ini seperti di, dari, ke, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, bagi siswa di sekolah tidak ada alasan untuk malas belajar. Garis bawahi yang ada, bagi, di, dan untuk termasuk kata tugas. Kemudian yang berikut ada juga kata hubung atau kata sambung, seperti maka, dan, tetapi, karena, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, belajarlah dengan tekun karena itulah bekal masa depan. Kemudian yang terakhir, ada juga kata istilah bidang tertentu. Misalnya bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Contoh kalimat yang berkaitan dengan kata bidang ilmu pengetahuan yaitu, internet di sekolah membantu proses pembelajaran. Kata internet termasuk dalam istilah bidang ilmu pengetahuan. Baik anak-anak, demikianlah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Dan selanjutnya kita akan melihat contoh teks pidato persuasif untuk kita telaah bersama bagian ciri kebahasaannya. Perhatikan teks pidato persuasif, bacalah dengan saksama. Berdasarkan teks pidato persuasif yang sudah anak-anak baca, maka contoh telaah ciri kebahasaannya adalah sebagai berikut. Bapak hanya memilihkan beberapa bagian saja dari sejumlah ciri kebahasaan yang ada. Ya, dari 3 bagian utama, yang pertama nominalisasi. Berdasarkan teks yang ada, kita dapat melihat bahwa satu contoh kata yang masuk dalam kategori nominalisasi yaitu kemampuan. Kemampuan ini masuk dalam ciri kebahasaan nominalisasi yang berkaitan dengan mengubah kata kerja menjadi kata benda abstrak. Kemudian yang berikut yang berkaitan dengan kalimat pasif. Perhatikan anak panah kuning yang ada. Kata dilaksanakan Bapak ambil dari contoh teks yang ada. Dan kata ini masuk dalam kategori kalimat pasif. Kemudian masih berkaitan dengan bagian yang kedua, yaitu hasil telaah untuk kata ganti orang. Bapak temukan ada beberapa kata ganti orang yang terdapat dalam teks tersebut, seperti bapak, ibu guru, kemudian anak-anak. Perhatikan anak panah yang ada. Kemudian yang terakhir, Bapak mencontohkan telaah untuk bagian kosakata. Contohnya untuk salam. Salam kita temukan pada bagian kalimat seperti ini. Salam yang terhormat hadirin sekalian. Selamat pagi dan seterusnya. Kemudian untuk kata emotif terdapat pada kata sayangi dalam kutipan teks yang sudah anak-anak baca. Kemudian selain kata sayangi ada juga tekun dan jujur. Perhatikan kata yang digarisbawahi. Dan yang ketiga, untuk kata tugas. Berdasarkan teks pidato yang ada, Bapak temukan ada kata tugas seperti ini. Maka. Ya, perhatikan anak panahnya, maka. Nah, kemudian contoh telaah yang terakhir, Bapak ambil kata penghubung. Kata hubung yang ditemukan dari teks yang ada pada kata agar. Ya. Jadi dengan contoh telaah yang ada, Bapak berharap ketika anak-anak melihat contoh teks pidato persuasif, anak-anak bisa menemukan bagian-bagian mana saja yang memiliki ciri kebahasaan teks
pidato persuasif. Selanjutnya, berdasarkan pemodelan yang sudah Bapak tunjukkan, Bapak ingin anak-anak untuk melatih kemampuan cara menelaah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Bapak sudah siapkan satu teks, silakan dibaca. Berdasarkan contoh teks pidato persuasif yang anak sudah baca, Bapak minta anak-anak coba telah ciri kebahasaannya. Nah, telah anak-anak itu, anak-anak bisa kerjakan secara langsung pada link ini di bagian ketiga. Karena setelah video pembelajaran ini, Bapak sudah siapkan satu teks bacaan supaya anak-anak bisa membaca kembali, agar anak-anak bisa lebih memahami tentang apa saja itu ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Silakan nanti anak-anak mengerjakan dengan baik dan benar. Baik anak-anak, bagaimana pengalaman anak-anak dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menarik bukan? Bapak berharap anak-anak bisa memahami materi yang sudah disampaikan dengan baik. Semoga kesan pembelajaran hari ini menjadi motivasi tersendiri bagi anak-anak untuk lebih giat lagi dalam pembelajaran. Meskipun kita masih belajar dalam bentuk pembelajaran online, sekiranya apa yang anak-anak lakukan dapat memotivasi diri sendiri untuk semakin giat dalam kegiatan pelajaran. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih.